Recording in progress. Jadi kita masuk ke surat Al-Kahfi ayat ke-13 dan seterusnya. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. Saya terjemahkan dulu artinya ya. Kami kisahkan kepadamu Muhammad cerita ini dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambah pula untuk mereka petunjuk. Ya, nahnu, kami, nakussu, kami akan menceritakan, gitu ya, alaika, kepadamu, siapa? Kepada Nabi Muhammad, kepada Rasulullah. Naba'ahum bil haqq, kisah mereka, an-naba gitu ya, naba itu kisah atau cerita mereka. Bilhaq, dengan benar. Kenapa? Karena kalau cerita ini diceritakan oleh orang-orang yang lain, bisa jadi akan diselewengkan, gitu ya. Jadi banyak kisah-kisah yang berselewaran di zaman Nabi Muhammad SAW, maka yang valid adalah kisah dari Allah, gitu ya. Begitu juga dengan kisah Nabi Yusuf yang pernah kita bahas, kisah yang di-endorse, yang di stempel valid, maka itu adalah kisah yang diturunkan melalui wahyu. Ya. Dan Ashabul Kahfi ini adalah kisah yang nyata, kisah yang benar-benar ada nyatanya. Ibu-ibu di sini kalau nonton YouTube atau nonton kisah yang dibawakan oleh agama lain, mereka menganggap ya kisah Ashabul Kahfi ini adalah dongeng belaka, begitu. Sedangkan untuk kita yang beriman kepada Al-Qur'an yang dibawakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, maka seluruh kisah yang berada di dalam Al-Quran adalah kisah yang nyata. Dan apa yang diceritakan oleh Allah melalui Rasulullah, gitu ya, apa kisah-kisah yang ada, kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran yang disampaikan melalui lidah Rasul kita, maka itu adalah kisah-kisah yang nyata dan kisah yang penting, ya, kisah yang penting. Ya, Allah tidak menceritakan kisah itu yang tidak penting. Banyak kisah-kisah umat-umat zaman dahulu, tapi yang dikisahkan, yang terpilih di dalam Al-Quran, maka itu adalah kisah-kisah yang bisa kita jadikan pelajaran dalamnya. Begitu. Jadi, innahum, mereka, sesungguhnya mereka fityatun, para pemuda. Di sini saya sudah mengatakan minggu lalu, fityatun itu adalah jamak qillah. Jamak yang jumlahnya antara 3 sampai 10. Jadi bukan jamak yang banyak. Ini fityatun adalah jamak tetapi jumlahnya kecil, antara 3 sampai 10. Amanu bi rabbihim. Mereka beriman ya, bi rabbihim, kepada Tuhan mereka, wa zidnahum huda, dan kami tambahkan untuk mereka huda, petunjuk. Ya. Di sini ada yang mengartikan juga huda di sini maksudnya adalah keimanan, ya. Jadi mereka adalah orang-orang yang beriman, para pemuda yang beriman, dan mereka adalah orang-orang yang senantiasa ditambahkan imannya, dan mereka ditambahkan petunjuk dari Allah Azza wa Jalla, huda ya, hidayah. Warabatna ala qulubihim, dan kami ribat itu seperti perbatasan gitu ya, atau bisa juga dikatakan untuk mengikat. Jadi kami teguhkan, ibaratnya seperti warobatna, dan kami ikat mereka ya, ala qulubihim, di dalam hati mereka ya, atau kami teguhkan mereka gitu ya, di dalam hati mereka, idqamu ya, tatkala mereka berdiri ya. Mereka berdiri mana? Di hadapan kaumnya. Jadi kalau dalam kisah tafsir itu dikatakan bahwa para pemuda Ashabul Kahfi ini adalah para anak-anak dari pejabat, ya, anak-anak pejabat, anak-anak orang besar, anak-anak menteri, anak-anak raja, gitu ya, anak-anak pembesar yang mereka tidak ikut ke dalam perayaan yang diadakan oleh kaumnya, ya, kaumnya yang penyembah berhala. Lalu ketahuan, gitu ya, ketahuan
sehingga kemudian mereka disidang gitu kira-kira. Dan karena mereka adalah anak pejabat, maka mereka memiliki power gitu kan ya. Jadi sehingga tidak langsung dibunuh. Kalau misalkan mereka adalah anak-anak rakyat jelata, mereka akan langsung dipenggal. Mereka akan langsung dibunuh, dieksekusi. Ini juga sama dengan keadaan di zaman Rasulullah. Orang-orang yang memiliki kabilah yang mendukung, ya kabilah yang melindungi, maka mereka tidak serta-merta kemudian dihajar. Seperti Nabi Muhammad SAW itu karena dilindungi oleh pamannya dan dilindungi oleh Bani Hashim, maka Rasulullah itu relatif tidak tersentuh. Beda misalkan kalau kita bandingkan dengan siapa namanya itu? Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir itu karena dia adalah budak, dia terkena siksaan gitu. Dia disiksa gitu. Tidak ada yang menolong. Bilal juga sama. Ya, Ammar bin Yasir, keluarga Yasir secara umum ya. Ammar bin Yasir, lalu Yasir serta ibunya Ammar bin Yasir yakni Sumayyah. Itu mereka tidak tertolong gitu. Ini juga sama karena mereka adalah anak-anak raja, anak-anak pembesar, anak-anak menteri, mereka tidak langsung dibunuh, tetapi mereka disidang dulu. Lalu ketika disidang mereka berdiri, mereka mengucapkan hujah mereka. Faqalu, kemudian mereka berkata, Rabbuna, Tuhan kami, Rabbus samawati wal ardh. Rabbus samawati wal ardh. Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi, ya, Tuhan seluruh langit dan bumi, yakni Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, gitu kan ya? Atau Tuhan satu-satunya Tuhan di bawah langit ya dan di atas bumi. Maaf. Pokoknya yang seluruh ruang yang menempati langit dan bumi, maka itu Tuhannya hanya Allah. Ya. Rabbuna Rabbus samawati wal ardi, lan tidak akan sekali-kali lan nad'uwa kami meminta min dunihi ilaha, tidak akan kami sekali-kali menyeru atau meminta kepada Tuhan selain Dia. Ya, laqad qulna idzan syatata, sesungguhnya qulna jika qulna kami mengatakan idzan, jadi ini maksudnya adalah kalau kami mengatakan hal tersebut idzan syatata, sesungguhnya adalah perkataan yang sangat jauh dari kebenaran gitu ya. Jadi ini dua ayat yang mengisahkan tentang keteguhan dari para waliullah ini ya, Ashabul Kahfi. Ya. Jadi tadi Al-Kahfi ayat 13 ya sudah saya katakan bahwa ini adalah kisah yang benar ya, kisah yang benar. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda, gitu ya. Jadi ini adalah kisah yang hak. Semua kisah yang ada di dalam Al-Qur'an adalah kisah-kisah yang nyata, kisah-kisah yang benar. Ya, wa qalu, dan mereka berkata, waqalu asatirul awwalina tatabaha fahiya tumla alaihi bukratan wa asila. Ya, dan Al-Kahfi ayat 13 itu juga salah satu bantahan terhadap kata-kata orang bahwa apa-apa yang dikisahkan dalam Al-Quran adalah dongeng-dongeng orang-orang terdahulu ya, dan mereka ini adalah mereka orang kafir. Waqalu, ya, orang-orang kafir, orang-orang yang bukan Islam, ya, mereka menganggap bahwa kisah-kisah dalam Al-Quran hanya sekadar cerita, asatirul awwalin, kisah orang-orang terdahulu, ya, asal iktatabaha, yang dituliskan, ya, yang dimintanya untuk dituliskan, fahiyatumla, ya, maka dibacakan, ya. Jadi asatir adalah cerita yang dituliskan lalu didiktekan, tumla, ya. Jadi gini, cara-cara kalau menurut cara mereka adalah dongeng-dongeng ini diturunkan melalui tulisan dengan cara didiktekan lalu diceritakan. Alaihi bukratan wa asilan. Jadi tiap pagi dan petang. Ya, tetapi ini sudah dibantah tadi di Al-Qur'an ya, bahwa kisah-kisah yang diceritakan dalam Al-Qur'an adalah kisah yang nyata. Dan apa-apa yang diceritakan dalam Al-Qur'an, setiap ayatnya, setiap kisahnya itu akan dijadikan pelajaran bagi kita. Harus menjadi pelajaran, harus kita tadabburi maknanya. Gitu ya. Jadi Allah tidak menurunkan setiap ayat dalam Al-Qur'an ini sia-sia, tidak.
Ya, setiap ayat dalam Al-Qur'an harus kita cari maknanya, harus kita tadabburi, begitu ya. Sebentar. Kemudian Al-Furqan ayat 6, qul anzalahu alladzi ya'lamu sirra fis samawati wal ard innahu kana ghafurur rahim. Qul, katakanlah, anzalahu alladzi, ya. Hu di sini merujuk pada Al-Qur'an, bahwa yang menurunkan Al-Qur'an, ya, ya'lamu sirra fis samawati wal ard. Ya, jadi Al-Quran ini diturunkan oleh zat yang mengetahui as-sirra, rahasia, fis samawati wal ard, rahasia di langit dan rahasia di bumi. Innahu kana ghafurur rahima. Ya, sesungguhnya dia adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi Allah menurunkan Al-Quran beserta kisah-kisah di dalamnya, dan Allah tahu rahasia atau cerita-cerita dari umat-umat terdahulu, gitu ya. Sehingga kemudian diturunkan oleh Al-Quran, diturunkan oleh Allah sebagai bahan pelajaran untuk kita tadabburi maknanya, begitu. Ya, ibu-ibu ya. Jadi ayat 5, ya, ini kemudian dibantah oleh ayat 6. Ya, ayat 5 itu bukan dibantah, maksudnya ayat 5 di sini, itu menceritakan tentang argumen orang-orang kafir bahwa Al-Quran hanya sekedar dongeng. Ya, yang dituliskan iktatabaha, yang dituliskan fahiyatumla, dan didiktekan. Jadi diktekan lalu dituliskan, ya. Alaihi bukratan wasilan. Jadi tiap pagi dan petang. Lalu di ayat ke-6 katakan, ya, qul, ya, katakanlah anzalahul ladzi, Al-Qur'an itu diturunkan oleh sesuatu, oleh zat yang, ya, alladzi di sini isim mausul, ya, yang menghubungkan, atau bahasa Indonesia kita sebut yang, begitu saja, yang mengetahui, ya'lamus sirra, yang mengetahui rahasia di langit, fis samawati wal ard, rahasia di langit dan rahasia di bumi. Ya, jadi kisah-kisah ini bukan sesuatu yang tertutup bagi Allah. Ya, kita bisa menutupi kisah atau aib dalam rumah tangga kita misalkan. Tapi Allah mengetahui semuanya. Jadi kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran adalah kisah-kisah yang diceritakan oleh Allah, karena Allah tahu semua rahasia di langit dan di bumi. Gitu kan ya. Kalau kita baca surat Yusuf, gitu kan ya. Surat Yusuf yang kita bahas sebelum surat Al-Kahfi ini, kita tahu bahwa ketika istri dari sang Al-Aziz, istri pembesar Mesir, merayu dari Nabi Yusuf, itu terjadi di balik pintu tertutup, ya. Tetapi Allah tahu, lalu Allah ceritakan, ya, tanpa vulgar sama sekali, ya, karena Allah ketika menceritakan itu penuh dengan hikmah, ya, penuh dengan hikmah, ya, tidak untuk membuat manusia kemudian merasa timbul hasrat, tidak, ya. Begitu juga ketika Allah menceritakan tentang saudara-saudara Yusuf, mereka merencanakan makar terhadap Nabi Yusuf, gitu ya. Di ayat ke-9, uqtulu Yusufa awitrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum, ya. Jadi bunuh Yusuf atau buanglah dia di tempat yang jauh, lalu kemudian kalian meminta kekhususan pada wajah atau keridhaan dari ayah kalian Yakub, gitu ya. Itu terjadi tanpa diketahui oleh ayah Yakub dan ayahnya Nabi Yusuf dan Yakub sendiri, ayahnya Nabi Yusuf yakni Nabi Yakub dan Yusuf sendiri, ya. Tetapi Allah tahu. Kenapa? Karena Allah mengetahui rahasia di langit dan di bumi. Begitu juga dengan Al-Kahfi ini, gitu ya. Begitu juga di Al-Kahfi, maka Allah menceritakan di dalam surat Al-Kahfi ini ayat 13 tadi bahwa, ya, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Ya, kami kisahkan kepadamu cerita ini dengan benar. Ya, innahum, sesungguhnya mereka, fityatun amanu, ya, mereka adalah para pemuda yang beriman bi rabbihim, kepada Tuhannya, wazidnahum huda, dan kami tambahkan
kepada mereka petunjuk. Ya, ada yang mentafsirkan huda di sini selain petunjuk adalah keimanan. Ya. Ini juga ayat ke-14 menunjukkan pentingnya tauhid. Ya. Pentingnya tauhid. Mereka orang-orang Ashabul Kahfi ini mereka ketika disidang mereka berdiri idqamu ya ketika mereka berdiri lalu mereka mengatakan faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilaha laqad qulna idzan syatata ya Tuhan kami adalah Tuhan seluruh langit dan bumi kami sekali-sekali tidak menyeru Tuhan selain Dia sesungguhnya kami kalau demikian telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran ya kalau mereka berdoa kalau mereka menyuruh kepada Tuhan selain Rabb yang menguasai langit dan bumi maka sesungguhnya mereka sangat mengatakan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran ya dan orang-orang dahulu ini mereka ini hampir-hampir tidak ada udzur ya hampir-hampir tidak ada udzur dalam hadis riwayat Ahmad dakhalal jannata rajulun fi dzubabin ya telah masuk surga laki-laki fi dzubabin karena lalat ya atas sebab lalat wa dakhalan nari rajulun fi dzubabin dan telah masuk neraka pula wa dakhalan nara tadi dakhalal jannata rajulun fi dzubabin lalu di sini wa dakhalan nara dan telah masuk neraka rajulun ya laki-laki, seorang laki-laki fi dzubabin karena lalat. Ada yang masuk surga karena lalat dan ada yang masuk neraka karena lalat. Wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Dan bagaimana itu bisa terjadi ya Rasulullah gitu ya. Wa kaifa dan bagaimana dzalika itu dan bagaimana itu bisa terjadi itu kalau dalam bahasa Indonesia ya. Qala ya Rasulullah berkata, qala dia berkata marra rajulani ya kedua laki-laki ini melewati ala qaumin di suatu kaum ya dua laki-laki ini melewati suatu kaum lahum sonamun ya mereka memiliki berhala ya lahum sonamun itu berhala la yajuzuhu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'an ya la yajuzahu mereka tidak boleh lewat ya mereka tidak diperbolehkan lewat la yajuza itu yajuz itu dibolehkan tapi maksud di sini adalah mereka tidak boleh lewat ahadan satu pun di antara mereka hatta sampai yuqarriba lahu syai'an mereka mempersembahkan sesuatu jadi semacam sesajen gitu ya mempersembahkan sesuatu faqalu lalu si kaum ini berkata faqalu li ahadihima ya kepada salah seorang di antara mereka qarrib ya persembahkan sesuatu gitu ya berikan sesajen gitu ya qarrib qala laisa indi syai'un uqarribu qala dia berkata salah satu di antara dua laki-laki ini berkata laisa indi aku tidak memiliki sesuatu gitu syai'un apapun uqarribu untuk dijadikan persembahan gitu ya qalu lahu lalu kaum ini berkata kepada dia qalu gitu ya qalu itu kan bentuk jamak qala yaqulu qalu ya qalu ini untuk mereka berkata ya tentunya kita sudah paham bahwa ketika dikatakan mereka berkata yang ngomong cuma satu tapi perkataan satu orang itu mewakili dari mewakili dari satu kaum paham ya dan Al-Qur'an selalu mengatakan seperti itu ya Al-Quran selalu mengatakan seperti itu. Contoh di surat Yusuf. Ya, di ayat ke-8. Idh qalu la Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbatun. Inna abana lafi dhalalim mubin. Di surat Yusuf ayat ke-8. Idh qalu dan ingatlah ketika mereka berkata, ya. Siapa mereka? Saudara-saudara Yusuf. Saudara-saudara Yusuf berkata, wa la Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah. Sesungguhnya Yusuf dan saudaranya, maksudnya Bunyamin, lebih dicintai oleh ayah kita daripada kita, padahal kita adalah satu kekuatan yang kokoh. Tentunya yang ngomong ini tidak mungkin mereka rame-rame berkata, ya sesungguhnya Yusuf lebih dicintai, tidak mungkin ya. Yang ngomong paling satu orang. Tetapi perkataan satu orang ini
diamini gitu ya, mewakili suatu perkataan yang lain gitu ya. Sehingga ini kemudian menjadi salah satu dalil. Ada beberapa ulama yang mengambil istidlal dalil bahwa bacaan Fatihahnya imam itu cukup untuk mencakup makmum gitu ya, karena imam adalah pemimpin dari makmum gitu ya. Karena Al-Qur'an ini sering mengucapkan kata qalu ya, padahal ini satu kaum ya, atau hadis tidak mungkin satu kaum ini seluruhnya ngomong bareng-bareng, kan nggak mungkin ya. Paling banyak 2 orang mereka saling saut-sautan. Cuman di sini karena satu orang ini pemimpin ini mewakili satu kaum, maka dikatakan seolah-olah satu kaumnya yang ngomong gitu ya. Qalu lahu, lalu kaum ini berkata kepada tadi orang pertama tadi, qarrib ya, qarrib walau dubaban. Kasih sesajen apapun, persembahan apapun, walaupun dubaban cuman lalat, seekor lalat. Lalu dijawab faqarriba dubaban faqallu faqalu sabilahu fadakhalan nar. Sehingga kemudian si laki-laki ini mempersembahkan lalat ya, lalu dibiarkan lewat ya untuk meneruskan perjalanannya, sabilahu ya, meneruskan perjalanannya pada qalan nar. Lalu orang yang menjadikan sesajen ini, yang memberikan sesajen ini walaupun cuma seekor lalat, masuk neraka. Ya, ini makanya hati-hati Bu ya. Ini bukan main-main. Ada orang-orang yang mohon maaf dia menganggap enteng sesajen ya, lalu dianggaplah memberi makan kepada hewan di laut, padahal ya nggak begitu gitu ya. Ada kan ya kebiasaan orang-orang yang mencoba untuk memberikan alibi bahwa sesajen yang diberikan di laut itu sebagai bentuk memberi makan kepada ikan di lautan ya. Kalau itu kan terlalu jauh ya, terlalu jauh karena ada upacaranya. Kalau hanya berikan ikan di kolam misalnya tidak masalah, kita sudah paham mana yang memberikan sekedar makanan untuk hewan dengan sesajen, itu sangat jelas sekali gitu ya. Kalau kita punya kolam ikan lalu kita sekedar memberikan makan ikan, ya orang tidak akan melihat kita sedang memberikan sesajen, kan enggak ya. Nggak ada orang ketika kita melemparkan makanan untuk ikan di laut gitu, orang akan melihat, oh ini kamu memberikan sesajen. Tidak ada yang akan berpikir sejauh itu gitu. Kita bisa memahami secara adat ya, mana orang yang sedang memberikan sesajen dan mana orang yang hanya sekedar memberikan makanan untuk ikan-ikan. Itu jelas sekali perbedaannya. Ya, dan di sini diceritakan bahwa memberikan sesajen hanya lalat itu masuk neraka. Ya, masuk neraka. Wa qalu li akhar. Lalu mereka berkata kepada yang satu lagi. Jadi ini orang kedua nih. Qarrib, berikan persembahan, berikan sesajen. Faqala, lalu dia berkata, si laki-laki yang kedua ini berkata, ma kuntu li uqarriba, ya. Tidak akan aku sekali-kali memberikan sesajen li ahadin syai'an dunallahi fadarabu unuqahu fadakhalal jannata. Ya, aku tidak akan mempersembahkan sesuatu, memberikan sesajen apapun li ahadin syai'an, satu pun apapun tidak akan saya berikan ya, dunallahi, untuk selain Allah. Fadarabu, lalu mereka memenggal lehernya. Fadarabu itu bisa memukul, tapi di sini konteksnya adalah memenggal karena setelahnya adalah unuqahu ya, lehernya ya. Jadi dipenggal lehernya, fadakhalal jannata. Lalu ia pun masuk ke dalam surga. Ya, jadi kalau untuk orang-orang terdahulu tauhid ini harga mati. Tauhid harga mati. Ya, dalam arti gini. Kalau untuk kita umat Muhammad ya, kita ini umat yang sangat-sangat diberikan banyak ini ya, banyak apa sih namanya? Udzur. Jadi kalau kisah Ammar bin Yasir itu yang disiksa ya, sangat ini sekali oleh kaum kafir Quraisy, sangat kejam sekali, maka Ammar bin Yasir dalam keadaan hampir tidak sadar kemudian mengucapkan kata-kata kufur gitu. Ya, mengucapkan kata-kata kufur ya, keimanan kepada Lata dan Uzza. Kenapa? Karena saking kerasnya siksaan yang diterima oleh Ammar bin Yasir. Ya, sampai-sampai kemudian Ammar bin Yasir ini mau ketemu Rasulullah malu gitu. Malu. Ya, malu. Kenapa? Karena keluar kata-kata kufur. Ya, karena dia dalam keadaan disiksa mengeluarkan kata-kata kufur, beriman kepada Lata dan Uzza. Lalu Rasulullah menanyakan bagaimana keadaan hatimu? Hatinya tetap tenang dalam keimanan. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya kalau gitu, kalau setelah disiksa lagi lakukan hal yang sama begitu.
Kalau untuk zaman kita, ya Rasulullah, kita itu diberikan banyak udzur. Jadi dalam arti untuk melindungi nyawa, ya, melindungi nyawa. Ya, walaupun kadang-kadang ada saat di mana kita harus tetap berpegang teguh kepada kebenaran yang nyata, ya, kebenaran yang nyata begitu. Ya, kebenaran yang nyata. Ya, seperti contohnya Imam Ahmad ketika fitnah khalqul Quran, ketika ada fitnah di zaman Bani Abbasiyah itu, ada suatu sekte Mu'tazilah yang menguasai kekhalifahan, ya. Sekte ini menguasai pemikiran para khalifah di zaman itu. Sehingga mereka menganggap bahwa Al-Qur'an adalah makhluk. Ya, kenapa mereka bisa berpikir begitu? Itu adalah efek percampuran ajaran Islam dengan filsafat, ya, dengan filsafat. Sehingga para raja ini, para khalifah, ada beberapa di antaranya yang kemudian terpengaruh syubhat Mu'tazilah, ya, menganggap bahwa Al-Quran adalah makhluk. Nah, salah satu korbannya ini adalah Imam Ahmad. Imam Ahmad tetap mengatakan Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah ucapan Allah, bagian dari Allah, ya. Ini tidak diciptakan, ini keluar dari Allah, gitu ya. Al-Quran ini adalah bagian dari Allah, kalamullah, ya. Kemudian ya Imam Ahmad kemudian mendapatkan siksaan, dicambuk segala macam gitu ya. Tetapi ada beberapa ulama di zaman itu yang kemudian menggunakan ya jurus taqiyah, ya jurus agak-agak bersembunyi gitu ya. Atau tauriyah. Tauriyah itu semacam kita berbohong dengan mengalihkan dengan yang mirip, ya. Tapi niatnya bukan itu. Contoh ketika di zaman Nabi, ya, ketika Nabi ditanya oleh salah seorang mata-mata musuh, ya, di salah satu perang, ditanya, Nabi ini asalnya dari mana gitu. Nabi kemudian menjawab, kami berasal dari al-ma'a, ya, al-ma'a. Jadi kami berasal dari air. Maksudnya Nabi adalah kami berasal dari air mani. Tapi buat orang yang mendengar itu maksudnya dari suku ma'a gitu, suku air yang di mana gitu. Ya, kira-kira seperti itu. Atau kalau contoh gampangnya zaman sekarang, ya misalkan kita atau misalkan suami yang sering seperti ini, ya pulangnya agak lama gitu ya, karena misalkan ada pekerjaan ya, ada pekerjaan lalu ditanyakan oleh istrinya, pulangnya jam berapa gitu, misalnya pulangnya jam berapa, pulangnya jam 8, oh jam 8 gitu. Kemudian setelah malam, jam 8 kok belum pulang, ya maksudnya jam 8 pagi misalnya. Seperti itu, kadang-kadang ada suami yang seperti itu ya. Oke. Nah kemudian tapi kalau untuk orang-orang sebelum Nabi Muhammad, ya sebelum kaum kita, maka yang dinilai itu benar-benar apa yang nampak gitu, apa yang nampak. Termasuk dua orang ini. Dua orang ini yang nampak, ya, yang pertama memberikan persembahan, walaupun bisa jadi terpaksa, ya, bisa jadi terpaksa di ujung pedang gitu. Tetapi yang nampak adalah dia memberikan persembahan, sehingga tetap kemudian hukumannya jatuh untuk dia. Ya, karena untuk orang-orang zaman dahulu, ya, kalau itu sudah benar maka tidak ada pilihan, ya, dia harus diikuti walaupun nyawanya terkorbankan gitu ya. Kalau untuk zaman kita ngeliat keadaan, ya, kita masih bisa melihat keadaan, tapi jangan juga dibuat terlalu enteng gitu ya, terlalu enteng tidak boleh, ya. Kalau kita masih bisa untuk bertahan dalam keimanan, itu lebih baik, nilainya akan lebih tinggi, akan lebih banyak pahalanya, ya. Adapun orang kedua, dia akibatnya apa? Akibatnya dipenggal, dibunuh gitu, ya. Akibatnya dipenggal, dibunuh. Tetapi yang nampak adalah dia tetap teguh dalam keimanan. Gitu. Nah, Ashabul Kahfi ini mengalami hal yang sama. Dia disidang di depan umum, ya, karena dia mengikuti syariat sebelum Nabi Muhammad. Tentunya karena ini adalah kisah sebelum Nabi Muhammad, maka mereka harus menampakkan keimanan. Gitu. Harus menampakkan keimanan. Wajib untuk mereka menampakkan keimanan. Begitu, ya. Sehingga kemudian para pemuda ini mengucapkan bahwa Tuhan kami adalah Tuhan seluruh langit dan bumi. Walaupun resikonya nanti bisa jadi nyawanya akan mereka akan dieksekusi begitu. Ya. Kalau kita lihat di zaman-zaman dahulu, maka kita akan melihat banyak orang-orang yang mempertahankan tauhidnya, gitu ya. Seperti contohnya adalah kisah Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair, ya, masuk Islam di Mekah, ya, di rumah Al-Arqam. Ya, Mus'ab bin Umair ini dulunya adalah orang kaya. Orang kaya, ya. Ibunya juga orang mampu, beliau selalu berpakaian yang indah,
berpakaian yang menarik begitu, ya. Tetapi suatu saat dia ketahuan Islamnya oleh Utsman bin Thalhah. Utsman bin Thalhah ini kemudian melaporkan kepada keluarganya. Ya, agak cukup ironis karena Utsman bin Thalhah ini nanti masuk Islam juga begitu. Ya, banyak di zaman dulu itu orang yang dibunuh dan orang yang membunuh itu masuk surga dua-duanya. Itu banyak. Jadi orang yang dibunuh itu adalah seorang muslim sehingga dia masuk surga karena pahala jihadnya. Orang yang membunuh kemudian masuk Islam lalu baik islamannya lalu mati juga dalam keadaan syahid gitu. Ya, sehingga orang yang dibunuh dan membunuh sama-sama masuk surga gitu. Lalu Utsman bin Thalhah ini kemudian memberitahukan kepada keluarganya, ya, sehingga kemudian Mus'hab ditahan dan dikekang oleh keluarganya. Sampai suatu saat Mus'hab berhasil lolos, hijrah ke Habasyah, ya, lalu kembali ke Mekah, lalu langsung hijrah ke Madinah, ya, langsung hijrah ke Madinah. Pada perang Uhud, ya, Mus'ab bin Umair membawa bendera kaum muslimin di bawah komando Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan membawa bendera kaum muslimin ini resikonya besar gitu ya, karena kalau kita membawa bendera ya ini agak dibayangkan susah mungkin untuk ibu-ibu, tapi kalau orang zaman dulu itu mereka berperang itu langsung face to face ya, tidak menggunakan rudal, ya paling jauh panah, ya paling jauh panah, tapi tidak menggunakan rudal, pesawat apalagi pesawat gitu ya, atau drone, tidak. Mereka benar-benar perang jarak dekat gitu. Dan kalau membawa membawa bendera, otomatis ya kita tidak bisa mau perisai kan gitu ya. Kalau orang lain biasanya mereka berperang bisa jadi salah satu tangan pakai perisai, satu pedang atau tongkat gitu, atau tombak gitu ya. Tapi kalau salah satu menggunakan membawa bendera, otomatis si orang ini dia tidak bisa fokus gitu loh, tidak bisa fokus, dia hanya bisa membawa satu pedang. Dan ketika dia membawa bendera, semua orang tuh akan menyerbu si pembawa bendera karena jelas dia adalah panjinya gitu ya, dia adalah sasaran utamanya begitu ya. Nah, sehingga Mus'ab bin Umair ini kemudian syahid, syahid di perang Uhud ya, terbunuh oleh Ibnu Qami'ah Al-Laitsi ya. Mus'ab bin Umair ketika menggunakan helm perang itu, ada helm perang itu mirip dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sehingga seolah-olah ketika Ibnu Qami'ah ini melihat Mus'ab bin Umair terbunuh, lalu mengklaim aku telah membunuh Muhammad, ya, walaupun nanti ternyata salah klaimnya gitu ya, salah klaimnya. Nah, kemudian setelah perang usai, Rasulullah mendapati Mus'ab ya sudah wafat gitu ya, dengan pakaian yang ia gunakan ya. Pakaian yang dia gunakan tidak bisa menutupi seluruh tubuhnya. Kalau kepalanya ditutup, nampak kakinya. Kalau kakinya ditutup, nampak kepalanya. Ya, sehingga kemudian Rasulullah ya, Nabi Muhammad SAW ya memerintahkan bagian-bagian kepalanya ditutup dengan pakaian dan untuk kakinya ditutup dengan semacam rumput gitu. Ya. Jadi ini salah satu keteguhan orang-orang dahulu yang memegang tauhid, ya. Dan saya sudah bilang minggu lalu, para sahabat ridwanullahu ajmain, mereka lebih utama daripada para ashabul kahfi, ya. Sama-sama waliullah, tapi tingkatan mereka lebih utama karena mereka berjuang, mereka berperang, gitu ya. Walaupun mereka bukan orang maksum per individu, tetapi apa yang mereka derita dalam tanda kutip ya, apa yang mereka rasakan karena memperjuangkan Islam itu cukup untuk menghapus dosa-dosa mereka, insya Allah ya. Dan memang iya ya, apa yang mereka lakukan berjihad di jalan Allah itu cukup untuk menghapuskan dosa-dosa mereka ya. Sebagaimana kita bahwa setiap sakit yang kita rasakan walaupun hanya tertusuk duri itu digunakan untuk menghapus dosa ya. Demam juga sama. Ya, jadi keteguhan memegang keimanan ini ya, contohnya juga dilakukan oleh para tukang sihir Firaun ya. Qalu, mereka berkata ya, mereka itu maksudnya adalah tukang sihir, lan nu'thiraka ala ma ja'ana minal bayyinati walladzi fatarana. Mereka berkata kami tidak akan ya, tidak akan sekali-kali lan nu'thiraka,
mengutamakan kamu lan nu'thiraka ala ma ja'ana, di atas apa yang telah datang kepada kami minal bayyinati, dari bukti-bukti gitu ya, bukti-bukti. Jadi tukang sihir ini adalah orang yang sudah lama menekuni sihir gitu ya. Jadi bayinat ini datang kepada mereka ketika mereka beradu sihir, dalam tanda kutip ya, karena yang melakukan sihir hanya mereka. Nabi Musa tidak melakukan sihir ya. Ketika mereka hendak beradu ilmu lah dengan Nabi Musa ya, ketika mereka melemparkan tali-tali mereka menjadi ular ya, tali-tali itu hanya tipuan mata begitu. Tetapi ketika Nabi Musa melemparkan tongkat, tongkat itu benar-benar menjadi ular gitu. Sehingga tukang sihir ini paham, ini bukan sihir, ini adalah bayinat, bukti yang nyata. Ini adalah mukjizat dari Allah melalui tongkatnya Nabi Musa begitu. Ya, tukang sihir ini tahu. Ya, orang-orang lain nggak tahu, orang-orang lain akan mengira ini yang dilemparkan tukang sihir ini adalah tali menjadi ular, sama dengan tongkat yang dilemparkan Nabi Musa menjadi ular. Ularnya sama-sama ular gitu, ular tipuan mata, tetapi tukang sihir ini tahu ini yang dilemparkan oleh Nabi Musa ini bukan ular, salah, maaf, bukan tipuan mata, tapi ular beneran, ular nyata begitu. Walladzi fatarana, yang telah datang kepada kami, gitu ya, yang telah datang kepada kami. Faqadima antaqad, dan daripada Tuhan yang telah menciptakan kami. Innama taqdi hadhil hayatad dunya, maka putuskanlah apa yang hendak kamu putuskan. Ya, sesungguhnya kamu hanya akan dapat memutuskan pada kehidupan di dunia ini saja, gitu ya. Lalu kita lanjut satu ayat lagi, gitu ya. Haula'i qaumuna, mereka kaum kami ya, ittakhadhu, telah mengambil min dunihi alihah, selain daripada Allah tuhan-tuhan ya. Alihah itu adalah jamak dari al-ilah, ilahan. Jadi alihah jamak ya, jadi Tuhan selain Allah ini ada banyak gitu ya. Tuhan selain Allah ini ada banyak menurut versi mereka ya, menurut versi kaumnya Ashabul Kahfi ini. Laula ya'tuna alaihim bisultanin bayyin, mengapa mereka ya'tuna alaihim, mereka tidak memberikan ya alasan bisultan ya, alasan yang terang, bayin dan nyata gitu ya. Jadi mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang terang tentang kepercayaan mereka ya. Faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba, siapakah yang lebih zalim, siapakah adlamu, yang lebih zalim, yang lebih berbuat aniaya, mimman iftara, daripada orang-orang yang mengadakan kebohongan kepada Allah. Iftar itu membuka, alallahi, terhadap Allah, kadziban, kebohongan gitu ya, kebohongan. Jadi mereka yang telah menjadikan Tuhan-Tuhan selain Allah untuk disembah, maka mereka adalah orang yang mengadakan kebohongan terhadap Allah ya. Jadi ini kalau misalkan kita runut ya, orang-orang dulu itu kan ada yang menganut politeis gitu ya. Orang-orang Ashabul Kahfi ini ya, menurut beberapa riwayat hidupnya di zaman Romawi. Zaman Romawi yang mereka itu masih menyembah Tuhan-Tuhan yang pagan gitu ya, Tuhan-Tuhan apa ya? Bukan Zeus, saya lupa, Zeus itu Yunani, tapi ada setelah mereka memberikan istilah sendiri kepada Tuhan-Tuhan mereka. Lalu Tuhan-Tuhan mereka ada banyak. Ada dewa ini, ada Zeus, ada anaknya Zeus punya istri. Ini Yunani, saya lupa namanya. Kalau tidak salah Jupiter. Sama, ini punya anak ini. Lalu dia punya ada dewa yang mengatur alam kubur, ada dewa yang mengatur kecantikan dan segala macam. Mereka mengadakan kebohongan. Jadi mereka juga memberikan nasab gitu ya, nasab kepada tuhan-tuhan mereka, bahwa ini adalah anaknya si ini adalah anaknya si istrinya si ini gitu ya. Mereka mengadakan kebohongan kepada Allah, karena Allah itu kalau untuk kita ya, umat muslim ya, adalah ya Allah tidak punya anak dan tidak diperanakkan ya. Lam yalid walam yulad ya. Allah tidak beranak, walam yulad, dan bukan menjadi anak dari sesuatu gitu ya, menjadi anak dari sebuah orang tua gitu, bukan. Gitu ya. Jadi kaumnya ini yang menjadikan
banyak Tuhan selain Allah untuk disembah, mereka adalah orang-orang yang berbuat kebohongan. Mereka bohong, mereka berdusta, gitu ya. Mereka berdusta. Ya, ini bayin di sini atau sulpon ya, sulponim bayin yang tadi yang di sulponim bayin adalah alasan yang nyata, itu juga diucapkan oleh Nabi Yusuf di penjara. Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum. Ya, kamu tidak menyembah selain Allah. Ma ta'buduna, tidaklah kalian menyembah min dunihi ya, selain Allah, illa asma'an, kecuali hanya sekedar nama-nama. Sammaitumuha, yang kalian berikan nama itu, antum, kalian, wa aba'ukum, atau bapak kalian. Jadi kamu dan bapak kamu yang ngasih nama itu. Ma anzalallahu biha min sultan, ya. Dan tidaklah Allah menurunkan tentang nama-nama tersebut ya sebuah keterangan yang nyata, gitu ya. Jadi itu hanyalah khayalan, nama-nama yang diberikan oleh nenek moyang yang tidak mendapatkan petunjuk, gitu. Inil hukmu illa lillah, keputusan ya, hukum hanyalah milik Allah semata. Amara alla ta'budu illa iyyah, ya. Allah telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain kepada Allah. Dzalika dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Sesungguhnya itu adalah agama yang lurus ya. Walakin, tetapi aktsaran nasi, kebanyakan manusia tidak mengetahui, gitu ya. Jadi ini masih sama, tapi Nabi Yusuf ini kisahnya jauh sebelum Ashabul Kahfi ya. Kalau dirunut lagi, Ashabul Kahfi ini katanya ada yang mengikuti syariat Nabi Isa. Wallahualam, tapi memang Nabi Yusuf ini cukup awal di generasi Bani Israel, jadi kita bisa cukup aman mengatakan bahwa ya Ashabul Kahfi ini datangnya setelah Nabi Yusuf. Jadi orang-orang yang menyembah berhala ini sudah dari dulu ada, gitu ya. Dari dulu ada, dan selalu ada bantahannya. Ya bantahannya mirip-mirip, ya bantahannya mirip-mirip karena memang kasusnya mirip-mirip. Ya, seorang nabi menemukan kaum yang menyembah banyak Tuhan, ya, lalu Tuhan ini diberi nama, ya, lalu ada nasab di antara Tuhan, gitu ya. Kisahnya mirip-mirip, gitu. Ini kisah yang diucapkan oleh Ashabul Kahfi ini juga sama dengan apa yang diucapkan oleh Nabi Yusuf ribuan tahun sebelumnya, begitu. Ya. Nah, ada juga orang yang berbuat aniaya, tapi konsepnya adalah orang-orang yang melarang suatu perbuatan. Waman adlamu mimman mana'a masajidallahi ayyudkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang menghalang-halangi menyebut nama Allah dalam masjid-masjidnya dan berusaha untuk merobohkannya. Ulaika ma kana lahum ayyadkhuluha illa khaifin. Mereka itu tidak sepatutnya masuk ke dalam masjid Allah kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Ya. Lahum fid dunya khizyu wa lahum fil akhirati adzabun adzim. Kepada mereka fid dunya, di dunia kehinaan. Walahum fil akhirah, dan di akhirat adzabun adzim, siksa yang berat, ya. Jadi orang-orang yang berbuat aniaya dalam Al-Qur'an adalah yang pertama orang-orang yang berbuat kebohongan ya dengan menciptakan tuhan-tuhan selain Allah. Itu adalah konteks orang pembohong yang paling zalim. Lalu orang yang melarang perbuatan yang paling zalim adalah orang yang menghalang-halangi dari menyebut nama Allah dalam masjid-masjidnya dan berusaha untuk merobohkannya. Ya, ini konteksnya adalah ketika orang-orang yang hendak umroh, ya, sahabat yang hendak umroh kemudian dihalangi oleh kaum kafir Quraisy pada saat itu. Ya, jadi orang-orang ini adalah orang-orang yang paling zalim dalam hal melarang orang terhadap suatu perbuatan, ya. Ya, jadi kita sudah sampai ayat ayat ke-15 ya. Nanti insya Allah ayat ke-16 dan seterusnya ayat 16-17 ya, ini banyak hikmah yang bisa kita ambil nantinya gitu ya. Ayat ke-16 ini sedikit saja, mungkin ayat 17 nanti, tapi ayat 16 ini saya masukkan sekarang aja karena nanggung ya. Wa idh i'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallaha fa'u ilal kahfi yanshur lakum rabbukum mir rahmatihi
wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Dan wa idh i'tazaltumuhum, dan jika kamu hendak beruzlah, hendak mengasingkan diri, gitu ya, wa ma ya'buduna, dari apa-apa yang mereka sembah, illallaha, kecuali Allah. Jadi jika kamu hendak menjauhkan dirimu dari apa yang mereka sembah selain Allah itu, gitu ya, fa'wu, maka carilah ilal kahfi, ya, maka carilah ila al kahfi. Di sini ada alif lam ma'rifah, ilal kahfi, bukan ila kahfin, ilal kahfi. Jadi pergi ke gua tersebut. Ketika dikasih kata al kahfi, gua itu bukan gua yang asing untuk mereka. Mereka sudah tahu tempat di mana mereka bisa beribadah dengan tenang, gitu. Al kahfi, ya. Dan ini kebiasaan-kebiasaan ini kemudian ditiru oleh banyak orang, termasuk Nabi Muhammad, ya, yang kemudian ketika hendak menyendiri dari kaumnya, Nabi Muhammad pergi ke gua Hiro, ya, Al-Ghor, tapi itu beda dengan Al-Kahfi. Al-Kahfi ini adalah gua yang besar, gua yang besar. Gua yang besar itu mereka sudah paham, maka disebutkan Al-Kahfi, bukan kahfi saja tanpa alif lam, ya, tapi dengan alif lam ma'rifah. Jadi mereka sudah tahu nih tempat yang mana mereka bisa berlindung dari kaumnya. Yang syurlakum rabbukum, niscaya Tuhanmu akan melimpahkan, ya, melimpahkan mir rahmatihi, dari rahmatnya, wa yuhayyi lakum, dan menyediakan kepada kalian min amrikum mirfaqa, sesuatu yang berguna dalam urusanmu, gitu ya. Jadi mereka kemudian meninggalkan kaumnya, ya, ke sebuah kahfi, sebuah gua yang luas yang mereka sudah tahu gitu, gua yang apa yang dimaksud. Ya, di dalam gua itu nanti niscaya Tuhannya, ya Allah, akan melimpahkan rahmatnya dan menyediakan sesuatu yang berguna. Jadi di dalam situ nanti Allah akan memberikan pertolongan, gitu ya. Ada rahmat, kemudian sesuatu yang berguna. Wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa, menyediakan kepada kalian dari urusan kalian sesuatu yang bermanfaat. Ya, ini sedikit kita bahas dari sisi tadabbur sedikit, gitu ya, tadabbur sedikit. Al-Kahfi di sini adalah gua yang luas. Kenapa? Karena di sini kita tahu bahwa mereka disebut sebagai fityatun, pemuda yang jumlahnya antara 3 sampai 10, fityatun. Ya, ada gua yang lebih kecil disebut Al-Ghor. Ya, di ayat 40 surat At-Taubah, illa tansuruhu faqad nasarahu Allahu id akhrajahu alladziina kafaru tsaniyatnaini id huma fil ghari id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ya, illa tansuruhu, ya, jika kamu tidak menolongnya, faqad nasarahu Allahu, maka sesungguhnya Allah telah menolong dia, gitu ya. Kapan? Id akhrajahu, ketika Allah mengeluarkan dia, alladzina kafaru tsaniyatnaini, ketika orang-orang kafir mengeluarkannya dari Mekah sedang dia salah seorang dari dua orang, ya. Tsaniyatnaini, jadi dia adalah salah seorang dari dua orang. Idhuma, ya, ketika keduanya fil ghari, berada di dalam gua, ya, fil ghari. Di sini adalah gua yang kecil yang hanya muat Nabi Muhammad dan Abu Bakar, ya. Jadi di sini kan ketika mereka sedang berada di dalam gua Tsur, ketika sedang proses hijrah, Nabi Muhammad hanya ditemani oleh Abu Bakar dan mereka sembunyi di dalam gua yang kecil, hanya muat dua orang, ya, sehingga disebut Al-Ghor, Al-Ghor. Ya, illa tansurunahu, illa tansuruhu, ya, jika kalian tidak menolong dia, Nabi Muhammad, faqad nasarahullahu, maka sesungguhnya Allah telah menolong dia. Id akhrajahu, ketika Allah mengeluarkannya, id akhrajahu alladziina kafaru, ya, dari orang-orang kafir Quraisy Mekah. Ya, ketika orang-orang kafir Quraisy Mekah mengeluarkannya dari orang-orang kafir Quraisy Mekah mengeluarkannya dari Mekah, gitu ya. Tsaniyatnaini, sedangkan dia adalah salah seorang dari dua orang. Idhuma fil ghari, kemudian ketika mereka berdua berada di dalam gua, id yaqulu, lalu dia berkata, siapa? Nabi Muhammad, li sahibihi, kepada sahabatnya. Ya, ini adalah tazkiyah Allah kepada Abu Bakar.
ya kepada Abu Bakar. Allah menyebut Abu Bakar adalah sahib, sahabat dari Nabi Muhammad. Di sini jelas. Sehingga orang-orang yang mengatakan bahwa Abu Bakar berkhianat setelah wafatnya Rasulullah, maka orang ini adalah orang-orang yang sesat. Ya, ada orang-orang seperti itu yang menganggap Abu Bakar ya itu berkhianat kepada Rasulullah ya dengan merampas khalifah dari tangan Ali bin Abi Thalib ya. Maka orang-orang ini jelas-jelas dia jelas-jelas dia menyelisih ayat ini ya, menyelisih ayat ini ya. La tahzan, jangan bersedih, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Fa anzalallahu sakinatahu, lalu Allah menurunkan ketenangan ya kepadanya, alaihi wa ayyadahu bijunudil lam tarauha, dan membantunya dengan tentara yang kamu tidak melihatnya ya, lam tarauha, kalian tidak melihatnya. Wa ja'ala kalimatal ladina kafarus sufla, ya, dan Al-Qur'an menjadikan orang-orang kafir itu rendah. Ya, wa kalimatullahi hiyal ulya, dan kalimat Allah itulah yang tertinggi. Ya. Wallahu azizun hakim. Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Di sini Allah menyebutkan kata ghari. Ya, ini sedikit sedikit tadabbur ya. Allah menyebutkan kata tunggal ya, al-fata ya, di dalam surat Al-Kahfi ayat ke-62. Ayat ke-62 Allah mengucapkan fata, bukan Allah. Nabi Musa mengucapkan fata. Falamma jawaza qala li fatahu, dan ketika mereka berjalan jauh li fatahu, Musa berkata kepada muridnya, atina ghoda ana laqad laqina min safarina hada nasaba, bawalah kemari makanan kita, sesungguhnya kita merasa lelah karena perjalanan kita ini. Nabi Musa mengatakan pemuda dalam bentuk tunggal, fata. Ada pemuda dalam bentuk jamak tapi kecil, jamak qillah namanya. Di atasnya di surat Al-Kahfi tadi, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun. Fityatun adalah pemuda tetapi jumlahnya antara 3 sampai 10, dan mereka masuk Al-Kahfi, masuk ke dalam gua yang muat, bukan al-ghar, bukan gua yang hanya muat 2 orang gitu ya. Di sini Allah menggunakan kata fityatun. Lalu Allah Nabi Yusuf ya mengatakan kepada pemuda-pemuda dalam jumlah yang banyak ya, jamak kasrah, katsir, banyak. Wa qala li fityanihi, dengan nun ya. Dan kemudian Yusuf berkata kepada para pemuda-pemudanya, bujang-bujangnya, ya, pesuruh-pesuruhnya, ya, digunakan kata li fityan ya, karena kita bisa membayangkan bahwa Yusuf berada di suatu kantor ya, ketika saudara-saudaranya datang untuk meminta makanan, kemudian Yusuf mengatakan kepada bujang-bujangnya. Jadi pembantunya Yusuf yang memasukkan makanan ke dalam kantong itu banyak gitu, lebih dari 10. Fityanihi ja'alu bidha'atahum fi rihalihim. Masukkanlah ya barang-barang mereka ke dalam karung-karung mereka. La'allahum ya'rifunaha, semoga mereka mengenalinya. Idzan qalabu, ketika mereka kembali ila ahlihim, kepada keluarga mereka, la'allahum yarji'un, sehingga mereka kembali lagi ke sini gitu ya. Ini ada di ayat 62. Sudah kita bahas ketika kita mendiskusikan surat Al-Kahfi ya tahun lalu mungkin ini ya. Kita sudah selesai Al-Kahfi, jadi ada yang mungkin baru datang, kita sudah selesai Al-Kahfi tahun lalu. Surat Yusuf tahun lalu, di sini kita membahas surat Al-Kahfi. Ya, jadi kita selesai sampai ayat ke-16 saja. Insya Allah kita akan melanjutkan pekan depan ya. Saya stop.